Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Masih di bab yang pertama, bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan kedudukannya yang sangat tinggi. Memasuki dalil yang kelima. Dalil yang kelima ini adalah 3 ayat surat Al-An'am 151 sampai 153. Dan 3 ayat ini berbicara tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Dan juga tentu wasiat Allah adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi 10 wasiat dalam 3 ayat ini adalah wasiat Allah dan Rasulnya. Dan wasiat itu maknanya perintah yang disertai dengan penekanan. Jadi bukan sekedar perintah, tapi perintah yang ditekankan. Ini arti wasiat. Wasiat adalah perintah yang sangat ditekankan. Dan pembahasan ini cukup panjang, sehingga insyaAllah kita bagi dalam 2 pertemuan. Di pertemuan ini kita akan bahas wasiat yang pertama sampai ke 5. Mari kita pelajari dalilnya. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Jadi ayat ini diawali dengan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil umat manusia dan mendengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik. Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Jemaah sekalian, di sini ada beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, ayat ini menunjukkan, awal ayat ini menunjukkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya hanyalah seorang penyampai, hanya seorang muballigh. Apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beliau buat-buat sendiri. Makanya aneh juga kalau ada orang yang merasa berhak membuat-buat amalan sendiri. Itu aneh. Rasulullah SAW sendiri saja, beliau nggak buat-buat sendiri. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cara beliau berzikir, cara beliau beramal, semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak beliau buat-buat sendiri. Jadi aneh sekali kalau ada orang yang merasa berhak untuk membuat-buat amalan sendiri tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, kita sendiri yang rugi, capek-capek kita amalkan, ternyata amal itu nggak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mayoritas masyarakat mengamalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu amalan yang tertolak. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, mendapatkan wahyu oleh Allah. Semua yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu Allah, bukan beliau buat-buat sendiri. Baik. Ditegaskan juga di surat Al-An'am, nanti akan kita bahas di
bab yang ke-10, bab tentang menyembelih untuk selain Allah, itu adalah termasuk syirik. Wa bidzalika umirtu Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Perhatikan lafaz wa bidzalika umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjalankan perintah. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang beliau amalkan. Kalau tidak, maka tidak. Beliau bukan buat-buat sendiri, jemaah sekalian. Makanya wahyu itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya Al-Quran wahyu. Nabi SAW mengatakan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan itu bersamanya, yaitu As-Sunnah, Al-Hadith. Jadi apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan Hadith itu bukanlah Rasulullah SAW membuat-buat sendiri, mengarang-arang sendiri, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. InsyaAllah akan kita bahas juga di bab yang ke-5 atau yang ke-6. Bab yang ke-6 lebih detail tentang ini, termasuk mentauhidkan Allah, meyakini hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Maka termasuk syirik seorang hamba menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, apa yang Allah bilang halal dia bilang haram, maka dia termasuk orang yang melakukan syirik. InsyaAllah lebih detail di bab yang ke-6. Nah, di sini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Maka yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya dialah Rabb. Hanya dialah Rabb kita, yang menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Seluruh makhluk berada di bawah kekuasaannya. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Maka hanya dia yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Oleh karena itu, sudah pernah kita pelajari juga, di sini ada pelajaran yang penting sekali. Allah ingatkan bahwa ketentuan ini yang menetapkan adalah Rabb. Yang menetapkan adalah Rabb. Sehingga kita bisa memetik pelajaran di sini. Kalau begitu, apa saja yang Allah tetapkan, manusia tidak punya hak untuk menolak. Manusia tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan hak asasi manusia mau beragama dengan agama apapun. Karena kalau dia pilih agama selain Islam, berarti dia nggak patuh dong kepada Rabb. Dia nggak patuh kepada Allah. Sebagaimana orang tidak berhak mengatakan suka-suka saya mau berbakti kepada orang tua saya atau tidak. Nggak boleh dia berkata begitu. Dia nggak punya pilihan lain kecuali berbakti kepada orang tuanya. Nggak boleh dia durhaka. Ini kepada orang tua, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah tetapkan, manusia tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah adalah Rabb. Karena Allah adalah Rabb yang menciptakan, menguasai, mengatur seluruh makhluk, yang memberikan rezeki, yang memberikan kemanfaatan, yang maha mampu menimpakan kemudaratan, dan juga hanya dia yang maha mampu menghilangkan kemudaratan itu. Dan seluruh makhluk berada di bawah kekuasaannya, berada di bawah pengaturannya. Tidak ada satupun yang bisa keluar sedikit pun dari bawah kekuasaannya, dari bawah pengaturannya. Tidak ada yang bisa satupun melawan takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun seluruh makhluk tidak menghendaki. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, walaupun seluruh makhluk menghendaki. Dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Tidak ada sedetik pun makhluk tanpa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Dan apabila Allah biarkan makhluk sedetik saja, maka mereka semuanya akan hancur, musnah, binasa. Oleh karena itu, ketika Allah telah menetapkan, makhluk tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Makanya dalam syariat, orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah disebut orang yang sombong.
Itulah hakikat kesombongan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak apa yang Allah tetapkan, dan menganggap remeh orang lain. Baik, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari awal ayat. Mari kita masuk satu persatu 10 wasiat ini. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama. Allah sebutkan di peringkat yang pertama wasiat untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran, inilah kewajiban hamba yang paling besar. Mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik. Karena Allah sebutkan pada peringkat yang pertama dari 10 wasiat. Berarti ini kewajiban yang terbesar, menjauhi dosa syirik. Menjauhi dosa syirik bermakna mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, dengan keyakinan memang hanya Allah yang berhak disembah, karena dialah yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Karena hanya dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Seluruh makhluk adalah ciptaannya, berada di bawah kekuasaan dan pengaturannya. Seluruh makhluk rendah dan kecil, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Inilah yang disebut dengan tauhid. Inilah kewajiban kita yang paling tinggi. Karena dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutnya dalam peringkat yang pertama, nomor 1. Kemudian di sini juga kita bisa memetik pelajaran, larangan syirik adalah larangan yang bersifat umum, yaitu mencakup semua bentuk kesyirikan atau dengan siapapun Allah dipersekutukan. Karena dalam ayat ini dikatakan alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini bermakna umum. Artinya tidak ada bedanya orang yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, batu-batuan, pepohonan, setan sekalipun, dengan orang yang menyembah malaikat, nabi, orang soleh, wali Allah. Nggak ada bedanya, sama-sama musyrik. Oleh karena itu umat Nasrani dalam syariat dihukumi musyrik, kafir, padahal yang mereka sembah makhluk yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula Yahudi, yang disembah oleh Yahudi adalah Uzair, dan Uzair adalah orang soleh, tapi mereka dalam syariat dihukumi kafir, walaupun yang mereka sembah adalah orang soleh. Jadi tidak ada bedanya. Menyembah batu-batuan, pepohonan, setan, ataupun menyembah orang-orang soleh dan menyembah malaikat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang-orang soleh, para nabi, para malaikat, para wali Allah itu tidak ridho. Tidak ada yang meridhoi penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada mereka. Para wali Allah yang sudah wafat, mereka tidak ridho kuburan mereka didatangi. Kemudian orang-orang berdoa di kuburan mereka, menganggap di situ berdoa lebih afdal. Nggak ada dalilnya. Tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan kalau mau berdoa pergilah ke kuburan para wali karena di situ lebih mustajab. Tidak ada. Nanti akan kita pelajari juga cicit Rasulullah SAW, cicit beliau ya, cicit langsung putranya Al-Hasan dan putranya Al-Husain. Jadi ada dua kisah. Putranya Al-Hasan, cucu Nabi SAW, dan putranya Al-Husain. Keduanya melarang orang datang ke kuburan Nabi SAW dijadikan tempat berdoa. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas. Ada bab tersendiri ya, di sekitar bab 22 atau 23.
Itu di kuburan Rasulullah SAW, bukan tempat beribadah, bukan tempat berdoa. Tidak ada dalil yang mengatakan kalau kita datang ke kuburan beliau lalu berdoa kepada Allah, berarti doa kita lebih mustajab, lebih terkabulkan. Tidak ada. Justru sebaliknya, malah itu dilarang. Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan, sahabat tidak pernah mengamalkan. Apalagi kalau menyembah beliau, berdoa kepada beliau, berdoa kepada para wali tersebut. Maka jemaah sekalian, kalau mereka itu betul-betul wali, wali yang asli, bukan imitasi, mereka tidak akan setuju, mereka tidak ridho kuburannya didatangi, diagungkan, apalagi sampai berdoa kepada mereka. Kalau mereka itu betul-betul wali, mereka tidak akan ridho. Jadi intinya hadis ini atau ayat ini melarang syirik dalam bentuk umum. Tidak ada bedanya yang disembah itu berhala ataupun para wali. Tetapi bukan maknanya para wali itu sama dengan berhala, tidak. Namun orang yang berdoa kepada berhala dan berdoa kepada wali statusnya sama. Sama-sama musyrik. Nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya, statusnya sama-sama musyrik. Iya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama. Kita masuk wasiat yang kedua. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Sama dengan beberapa ayat sebelumnya. Setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah yang paling agung, disusul dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita pun semakin paham, banyak ayat seperti ini menunjukkan kedudukan orang tuanya, orang tua kita yang sangat agung. Hak mereka sangat besar atas kita. Wajib bagi anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ayat ini juga bermakna umum, ihsanan dalam bentuk umum, berbuat baik, sehingga mencakup semua perbuatan baik, apa saja yang bisa membuat orang tua kita senang, bertambah senang, bertambah cinta kepada kita, lakukan. Apa saja. Baik itu bersifat duniawi, terlebih lagi dalam hal agama. Ya, bersifat duniawi mungkin kita berikan harta, kita kasih hadiah, kita belikan rumah, kita belikan mobil. Yang bersifat agama, kita ajak naik haji, kita ajak umrah, kita ajak ke majelis-majelis ilmu, atau kita yang berikan nasihat. Dan ini lebih afdal jemaah sekalian, lebih tinggi daripada sekedar yang bersifat duniawi. Sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua adalah memberikan nasihat. Tentu dengan cara yang baik. Jangan seperti menggurui, seakan kita sudah lebih pintar, jadi bahasa kita seperti guru kepada murid. Jangan, harus bahasa yang halus, sopan dan santun kepada orang tua kita. Jangan samakan dengan berbicara kepada orang lain. Iya. Ini bakti yang paling afdal, seorang anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Iya. Jadi semuanya mencakup semua bentuk kebaikan dengan syarat. Pertama, kita mampu, tidak memudaratkan kita. Jadi nggak usah dipaksakan kalau memudaratkan. Yang kedua, tidak mengandung dosa. Jadi apapun yang diinginkan orang tua kita, selama tidak mengandung dosa, maka lakukanlah. Baik. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anakmu sendiri karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ketiga, larangan membunuh anak-anak sendiri karena takut miskin. Jemaah sekalian, kenapa ada wasiat ini? Karena ini termasuk kebiasaan musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah, karena takut miskin, takut anak ini merepotkan dia kasih makan, maka na'udzubillah, anaknya sendiri dia bunuh. Maka Allah ingatkan, yang memberikan rezeki kepada kalian, kami, kata Allah. Kepada anak kalian juga kami, bukan kalian. Bukan kalian yang memberikan rezeki kepada mereka.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah di ayat yang lain, tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Makanya jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga ada pelajaran penting. Di antara sebab manusia itu terjerumus dalam dosa adalah kurangnya keimanan. Orang-orang musyrik jahiliyah itu bukan enggak beriman, Allah yang memberikan rezeki, tapi lemah keimanan mereka. Ini yang menjerumuskan mereka dalam maksiat. Dan sampai hari ini masih terjadi. Takut kekurangan rezeki, maka segala cara untuk mendapatkan rezeki mereka tempuh. Tidak peduli halal atau haram. Itu karena apa? Kurangnya keimanan terhadap Allah yang memberikan rezeki. Dan ketahuilah jemaah sekalian, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, rezeki kita sudah ditulis. Nggak bertambah, nggak berkurang. Sudah ditulis. Nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Sudah ditetapkan. Jadi rugi kita kalau kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang haram. Padahal dia nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Seperti yang Allah tetapkan, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Iya. Jadi Allah ingatkan, yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan kalian. Maka ini diantara bentuk jahiliyah, na'udzubillah, sampai membunuh anak-anak sendiri. Ada lagi anak perempuan mereka bunuh karena malu. Subhanallah. Anak perempuan mereka bunuh karena malu, punya anak perempuan. Maka datanglah Islam dan menjelaskan laki-laki dan wanita tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih mulia antara laki-laki dan wanita. Tidak ada. Yang lebih mulia hanyalah yang bertakwa. Kalau wanita itu dia lebih bertakwa, maka dia lebih mulia daripada laki-laki. Jadi ini ajaran Islam, tapi menyamakan laki-laki dan wanita sehingga ada emansipasi, itu bukan ajaran Islam. Jadi wanita pun harus turun dalam semua bidang pekerjaan, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran orang-orang yang hendak merusak Islam, supaya para wanita keluar dari rumah, anak-anak enggak terurus dengan baik, para suami tidak diurus dengan baik oleh para istri di rumah. Maka mereka pun keluar, turun ke jalan-jalan atau turun di semua bidang pekerjaan, bergabung dengan kaum laki-laki. Itu bukan ajaran Islam. Itu merusak tatanan masyarakat, banyak mudarat-mudarat bagi keluarga, dan kita sudah sering menyaksikan dan mendengarkan mudarat-mudaratnya. Jadi maksud Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita itu dari sisi keutamaan saja, bukan dari sisi hak dan kewajiban, tapi dari sisi keutamaan. Nggak ada yang lebih mulia antara laki-laki dan wanita selain yang lebih bertakwa. Maka ini kebiasaan jahiliyah, naudzubillah, anak perempuan mereka anggap aib, mereka bunuh. Anak laki-laki pun mereka bunuh kalau takut atau khawatir mereka repot memberi makan anak itu. Padahal jemaah sekalian, justru banyak anak banyak rezeki. Itu kan prinsip orang tua kita dulu, dan itu benar. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Banyak anak banyak rezeki. Itu benar. Makin banyak anak Allah berikan kepada kita, insya Allah makin banyak rezeki juga Allah titipkan kepada kita untuk anak-anak kita. Itu rezeki mereka, kita cuma dititipkan. Jadi ini prinsip yang benar. Banyak anak banyak rezeki, banyak istri banyak masalah. Banyak rezeki juga, karena kalau banyak istri banyak anak kan ya. Dan banyak pahala. Makin banyak istri, makin banyak yang kita kasih nafkah, pahalanya lebih besar. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Menikahlah kalian, karena sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Kenapa jemaah sekalian? Orang yang paling baik yang paling banyak istrinya. Kenapa?
Karena lebih banyak dia ngasih nafkah. Lebih banyak dia kasih nafkah. Itu diantaranya. Itu diantara sebabnya. Kalau dia kasih nafkah betulan. Tapi kalau dia nggak adil, dia nggak ngasih nafkah, yang lainnya terlantar, itu malah menjadi bencana baginya. Hati-hati. Nanti orang seperti itu bangkit di hari kiamat dalam keadaan miring. Dan dia pasti malu. Sudah miring, tersiksa, malu lagi dilihat orang. Karena dulu di dunia punya 2 istri, tapi satunya ditelantarkan. Apalagi kalau dua-duanya ditelantarkan. Ya. Jadi ini harus diyakini setiap muslim, Allah yang memberikan rezeki. Anak-anak kita dijamin semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah jemaah sekalian, ini kebiasaan jahiliyah yang hari ini walhamdulillah kita hampir nggak pernah mendengarkan ada orang tua tega membunuh anaknya. Tapi ini dulu kebiasaan jahiliyah. Ini dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Sekarang hampir kita nggak pernah mendengarkan. Mungkin ada 1-2 kasus, tapi hampir tidak ada. Cuma ada yang mirip dengan itu. Ada yang mirip. Dan ulama menamakannya pembunuhan kecil. Pembunuhan kecil, yaitu pembatasan kelahiran. Pembatasan kelahiran. Ya. Alasannya pun sama. Alasannya sama. Cuma bahasanya agak beda sedikit. Supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Takut, nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Sama sebenarnya, kurang keimanan. Dan ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Apa perintah beliau? Tazawwajul wadudal waludah, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang kepada suami dan subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Itu perintah Nabi SAW. Suruh memperbanyak keturunan. Tapi ingat, banyak keturunan dididik, diberikan pendidikan agama yang terbaik. Jangan dibiarkan, malah jadi musibah bagi kita. Banyak anak lalu kita biarkan tidak diberikan pendidikan agama yang terbaik. Jadi ini tidak boleh. Membatasi kelahiran tidak dibolehkan. Kalau sekedar mengatur jarak tidak apa-apa. Dan juga tidak apa-apa kalau sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Ada misalkan ibunya sakit, nggak bisa hamil lagi, nggak bisa melahirkan lagi, maka itu lain lagi, darurat. Tapi kalau dia sehat, dia bisa melahirkan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, para dokter juga mengatakan, seorang wanita itu banyak anak dia makin sehat loh. Banyak anak dia makin sehat. Ya, makanya coba lihat orang tua kita dulu banyak anak, walhamdulillah sehat sampai tua, masih bekerja, masih kuat di ladang. Iya. Karena itu diantara sebabnya. Jadi pembatasan kelahiran tidak dibolehkan kecuali karena alasan darurat. Adapun sekedar mengatur jarak kelahiran, maka tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Ini wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wasiat yang keempat adalah larangan mendekati perbuatan dosa yang nampak, yang manusia bisa lihat kita, ataupun yang tersembunyi, yang orang-orang nggak tahu, kita lakukan sendiri di kamar kita misalkan. Dan hari ini banyak terjadi dengan adanya smartphone, medsos dan lain-lain. Begitu mudahnya kita berbuat dosa hari ini di kamar kita dengan HP kita. Maka ayat ini mengingatkan kita, jauhilah perbuatan dosa, baik kita di tengah keramaian maupun ketika kita bersendirian. Ini ujian berat bagi kita jemaah sekalian di zaman ini. Makanya para ulama mengatakan, hari ini, zaman ini, kalau ada anak muda yang bisa jaga pandangan mata saat dia berjalan di jalan atau saat dia bersama HP-nya, maka itulah wali Allah zaman now. Itulah
wali Allah zaman sekarang. Ini berat jamaah sekalian, tidak mudah menjaga pandangan mata di zaman ini. Apalagi dengan smartphone semua bisa kita akses dengan mudahnya. Nggak seperti dulu. Dulu orang harus ke warnet, harus keluarkan uang banyak. Sekarang dengan mudahnya kita bisa mengakses segala macam bentuk dosa. Maka Allah ingatkan, jangan hanya yang nampak saja kita jauhi dosa, tapi juga yang tersembunyi. Jangan kita seperti musuh setan saat bersama orang lain, tapi kita ternyata ketika bersendirian adalah teman setan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Larangan berbuat dosa itu mencakup dua bentuk larangan. Larangan berbuat dosa mencakup dua bentuk larangan. Pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Jadi ingatlah, dosa itu bukan hanya dilarang kita melakukannya, tapi kita juga dilarang mendekatinya. Jadi mendekatinya sudah termasuk dosa. Mendekati perbuatan dosa sudah termasuk dosa. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah mengatakan, wala taqrabu az-zina wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Ini mencakup dua larangan sekaligus. Larangan berzina dan larangan mendekatinya. Apa arti mendekati zina? Melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepadanya. Termasuk itu tadi, kita buka HP kita melihat wanita yang mengekspos dirinya di internet. Apalagi dia buka aurat. Dia nggak buka aurat saja nggak boleh kita lihat, apalagi dia buka aurat. Itu namanya mendekati zina. Atau membuka komunikasi dengan lawan jenis. Komunikasi nggak penting, apalagi sampai ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, itu nggak pantas. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, tidak pantas membuka komunikasi yang tidak penting. Cuma nanya, apa kabar, sudah makan belum? Ya, nggak penting. Apalagi sampai ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, itu sangat tidak pantas. Itu mendekatkan kepada zina. Itu adalah pintu kepada zina. Api yang besar itu, kobaran api yang besar, itu dimulai dari percikan kecil. Jadi syariat melarang kita bukan hanya zinanya, mendekatinya pun dilarang. Iya. Kita masuk wasiat yang ke-5. Mungkin ini yang terakhir di kesempatan ini. Insya Allah lanjutannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Perhatikan jemaah sekalian, inilah wasiat yang ke-5. Larangan menghilangkan nyawa yang Allah haramkan untuk dihilangkan. Larangan menumpahkan darah yang Allah haramkan untuk ditumpahkan. Pertanyaannya, siapa saja itu yang Allah haramkan ditumpahkan? Ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang mukmin, darahnya seorang muslim. Menghilangkan nyawa seorang muslim, dosanya sangat besar sekali, sangat dahsyat. Di surat An-Nisa ayat 93, Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu adzaban azima. Barang siapa membunuh jiwa seorang mukmin, barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja dia membunuh, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama atau kekal di dalamnya. Jadi ada 2 penafsiran ayat ini. Dia diazab dalam waktu yang sangat lama kalau dia membunuh dan dia masih muslim, dan dia kekal kalau dia sudah kafir. Contohnya dia kafir, dia halalkan darah
muslim yang Allah haramkan. Tadi kita jelaskan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Kalau seseorang menghalalkan darah seorang muslim, maka berarti dia mengambil hak Allah, dan ini kekufuran. Maka dia kekal di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahum azaban azima, dan Allah siapkan untuk mereka azab yang besar. Jadi 5 ancaman dalam ayat ini. Yang pertama, azab neraka jahanam. Yang kedua, diazab dalam waktu yang lama, bahkan ada yang sampai kekal karena menghilangkan nyawa seorang muslim, kalau disertai dengan penghalalan terhadap perbuatan yang haram tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah siapkan untuknya azab yang besar. 5 ancaman disebutkan dalam ayat ini. Jadi jemaah sekalian, ini tidak main-main nyawa seorang muslim. Rasulullah SAW juga mengatakan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini, hilangnya dunia ini, itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Ini enggak main-main dosanya jemaah sekalian. Dan dikatakan di sini mukmin dan muslim dalam bentuk umum. Mungkin dia bukan mukmin yang baik, mungkin dia bukan muslim yang baik, tapi dia masih muslim. Maka sama saja dosa besar. Kalau dia tidak berhak dibunuh, kemudian dia dibunuh, maka ini adalah dosa yang sangat besar sekali, kezaliman yang sangat besar. Dan mungkin di dunia orang yang membunuh itu dia bisa lolos dari hukum. Tapi ingat, akhirat. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Ingat, hukum akhirat. Tidak akan mungkin ada yang bisa lolos dari hukum Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang Allah ampuni. Ya. Dan nanti orang-orang yang dizolimi itu, mereka akan mengambil kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menzolimi mereka. Kalau ternyata kebaikan mereka tidak cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa yang dizolimi itu ditimpakan kepada yang menzolimi, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi jemaah sekalian, hati-hati, waspada, jangan sampai kita terlibat dalam menghilangkan nyawa seorang muslim. Iya. Ini yang pertama, yang haram dibunuh. Yang kedua, kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Haram bagi kaum muslimin untuk membunuh mereka. Dosa besar. Yang ketiga, kafir musta'min. Orang kafir yang meminta jaminan keamanan untuk masuk ke satu negeri Islam, lalu ada seorang muslim yang telah berjanji melindunginya, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Di zaman sekarang mirip dengan itu adalah visa. Kalau pemerintah sudah memberikan visa kepada orang kafir dari luar negeri masuk ke negeri kita, haram untuk kita membunuhnya. Jangankan pemerintah, satu orang muslim saja, masyarakat biasa, kalau dia katakan saya jamin keamananmu, silakan masuk ke negeriku, seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Maka tidak dibenarkan membunuh para turis yang masuk ke negeri kaum muslimin. Kemudian yang keempat, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Apabila ada perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai, maka kaum muslimin tidak boleh melanggar perjanjian itu. Nah, jemaah sekalian, inilah 4 jiwa yang Allah haramkan dibunuh. Satunya muslim, 3-nya kafir. Yang muslim ini, kenapa dia nggak boleh dibunuh? Karena dia mulia. Orang muslim itu mulia hidupnya dan matinya. Dia sudah mati pun kita datang ke kuburannya, kita ucapkan salam. Kita nggak boleh menginjak kuburannya. Sandal pun dibuka, nggak boleh pakai sandal masuk di kuburan kaum muslimin. Nggak boleh kita duduk di atas kuburannya. Itu dia sudah mati, apalagi dia masih hidup. Makanya menggibah, membuli, apalagi sampai menghilangkan nyawa seorang muslim, itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi kenapa yang 3 ini haram dibunuh? Apakah karena mereka mulia, padahal mereka kafir? Jawabannya tidak. Mereka tidak mulia. Karena Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk.
Tapi kenapa mereka nggak boleh dibunuh? Karena umat Islam adalah umat yang pantang ingkar janji. Sekali berjanji, pantang mengkhianati. Itu sifat Muslim. Yang tiga ini mereka ada perjanjian dengan kita. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, perjanjian sebagai warga negara, wajib dilindungi. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak berperang untuk sementara waktu. Maka kaum muslimin pantang ingkar janji. Jadi inilah 4 jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Maka tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, ini dosanya besar sekali. Nabi SAW pernah mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium harumnya surga. Jadi jemaah sekalian, kita pun tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris, membunuh serampangan, asal orang kafir mereka bunuh, ini tidak benar. Itu bukan ajaran Islam. Membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kita, itu dilarang keras dalam syariat. Apalagi kalau yang jatuh korban adalah sesama muslim, maka tentu dosanya lebih besar lagi. Tapi dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu contohnya seperti apa? Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh keduanya. Bunuh pelaku hubungan sejenis homoseksual, hukuman mati. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Seluruh ulama dari seluruh mazhab sepakat pelaku hubungan homoseksual itu diberikan hukuman mati. Tapi jemaah sekalian, yang berhak menghukum mati itu dalam syariat hanya pemerintah. Jadi jangan kita yang menghukumnya. Antum lihat bencong di jalan, tabrak sajalah. Jangan. Dia bencong juga belum tentu dia homoseksual, belum tentu. Yang bencong itu sudah dosa, tapi kalau dia melakukan hubungan sejenis, dosanya lebih besar lagi. Yang dihukum mati kalau sampai melakukan hubungan sejenis. Apakah mereka sudah pernah menikah atau belum menikah? Maka hukumannya hukuman mati, yang menghukum adalah pemerintah, bukan kita. Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau zina dengan lawan jenis, jika orangnya belum pernah menikah, maka beda hukumannya dengan yang sudah pernah menikah. Yang belum pernah menikah tidak sampai dihukum mati. Yang dihukum mati, dia sudah pernah nikah lalu berzina, maka dosanya lebih besar sehingga dia dihukum mati. Dan hubungan sejenis dosanya lebih besar lagi, makanya dia belum nikah pun tetap dihukum mati. Sedangkan kalau zinanya dengan lawan jenis, hukuman mati kalau dia sudah pernah menikah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darahnya seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kecuali karena satu dari 3 alasan. Yang pertama adalah Al-Thayyib Az-Zani, orang yang sudah pernah nikah lalu dia berzina. Ini dosanya lebih besar daripada dia belum pernah nikah. Zina dosa besar sekali. Walaupun dia belum pernah nikah, dosanya besar. Tapi kalau dia sudah pernah nikah, dosanya lebih besar lagi, sampai pada tingkat dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Iya. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, jiwa dibalas jiwa, yaitu qisas, membunuh dibalas bunuh. Kemudian yang ketiga, at-tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam. Ini disebutkan dalam satu hadis 3 yang halal dibunuh.
pezina yang sudah pernah nikah. Kemudian apa yang kedua tadi? Ya? Kisos, membunuh dibalas bunuh. Kemudian yang ketiga, murtad. Dan ini juga sama, yang berhak melakukannya hanyalah pemerintah. Kita tugasnya hanyalah menasihati, mengingatkan. Tapi yang berhak menghukum adalah pemerintah, bukan kita. Iya. Kecuali dalam kondisi kita sekedar membela diri. Dalam kondisi kita sekedar membela diri. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang datang mau merampas hartaku? Kata Nabi SAW, la tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Bagaimana kalau aku yang dibunuh oleh dia ya Rasulullah? Kamu mati syahid. Maka dalam kondisi kita membela diri atau membela harta kita dan keluarga kita yang diserang oleh begal misalkan, kita boleh sampai tingkat membunuh. Tapi ingat, itu hanya dalam konteks membela diri. Artinya, kalau dia sudah lumpuh tak berdaya, nggak boleh lagi kita teruskan. Kan tujuannya cuma bela diri. Kalau dalam kondisi kita membela diri sampai membunuh, itu diizinkan dalam syariat. Kalau dia sudah terkapar nggak bisa melawan kita, nggak boleh lagi kita bunuh. Karena kita sudah bukan dalam posisi membela diri kan. Bahkan kalau dia sudah lari, nggak boleh kita kejar. Serahkan kepada aparat. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah dalam Syarhus Sunnah. Afwan, dalam Usulus Sunnah. Kalau dia sudah lari, nggak perlu kita kejar. Serahkan kepada pemerintah. Itu sudah tugas pemerintah. Jadi kita hanya membela diri di tempat itu. Kalau dia sudah lemah, nggak berdaya, nggak boleh lagi dibunuh. Jadi ini zalim juga kita jadinya nanti. Kalau dia menyerang kita, dia sudah nggak berdaya, lalu kita bunuh. Tidak boleh. Kita malah bisa yang dapat dosa di situ. Karena kita sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh syariat kepada kita. Iya. Jadi itu kondisi kita boleh sampai tingkat membunuh hanya dalam konteks membela diri. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Jadi ini akhir wasiat kelima sekaligus akhir ayat pertama. Akhir ayat pertama berisi wasiat kelima. Jadi ayat yang pertama Al-An'am 151 berisi 5 wasiat, ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Paham dengan akal kalian. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang mengikuti wasiat Allah, orang yang tunduk kepada syariat, itulah orang berakal yang sebenarnya. Orang yang tidak mau tunduk kepada syariat adalah orang yang kurang akal. Orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang hilang akal. Orang yang sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, sebenarnya mereka orang yang hilang akal atau tidak menggunakan akal sehatnya. Dia masih muslim tapi tidak mau ikut pada sebagian syariat, maka akalnya kurang. Karena kalau dia berpikir dengan akalnya, dia sebagai hamba seharusnya dia selalu tunduk kepada Allah, karena dia selalu butuh kepada Allah, karena Allah adalah Rabb, dan karena seluruh apa yang Allah tetapkan adalah kemaslahatan bagi kita. Dan penentangan terhadap apa yang Allah tetapkan adalah kemudaratan. Makin banyak yang kita tentang syariat ini, makin banyak kemudaratan menimpa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau begitu orang yang menentang syariat, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Ini pelajaran penting dari akhir ayat yang pertama dalam pembahasan kita ini. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan, saya persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menyangkut yang lagi viral sekarang kan kejadian yang menimpa umat muslim di Ustaz, tentang masalah pembunuhan. Seperti yang kita dengar dan saksikan di media, bahwasanya terjadi pembunuhan atas 6 orang warga muslim yang terjadi di tol itu. Jadi sebagian, malah sebagian besar itu kita menganggapnya sebagian dalam tulisan-tulisan itu sahih itu, malah banyak podcast yang beredar gitu. Jadi kalau dalam pandangan sunnahnya itu bagaimana tuh Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Selamat. Yang pertama, saudara kita yang masih muslim yang wafat, dia punya hak atas kita untuk didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, menganugerahkan rahmatnya, dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa memastikan muslim yang wafat itu dia mati syahid, karena kita tidak tahu pasti amalnya diterima atau tidak. Yang kita lakukan hanyalah berdoa, semoga amalnya diterima dan semoga dosanya diampuni. Dia mati syahid nggak bisa kita pastikan. Ini melampaui ilmu yang kita miliki. Ilmu tentang itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Bahkan di masa Nabi SAW, Nabi melarang orang yang jelas-jelas terlihat mati di medan perang jihad fisabilillah untuk dihukumi sebagai mati syahid. Karena kita tidak tahu amalannya diterima oleh Allah atau tidak, kecuali ada wahyu dari Allah yang mengatakan dia mati syahid, seperti Umar bin Khattab, begitu pula Utsman bin Affan. Nabi SAW telah menegaskan mereka berdua adalah dua orang yang akan mati syahid. Jadi ketika itu Nabi SAW bersama 3 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka Nabi SAW mengatakan Abu Bakar adalah As-Siddiq, Umar dan Utsman akan mati syahid. Maka kita hukumi mereka mati syahid. Tetapi yang tidak dihukumi oleh Allah dan Rasulnya, maka kita hanya bisa berharap-harap cemas. Kita tidak bisa memastikan dia mati syahid. Sebagaimana orang yang kita lihat bergelimang dosa dan dia masih muslim, nggak boleh juga kita katakan pasti neraka. Nggak bisa. Bisa saja Allah ampuni dia. Bisa saja Allah ampuni dia selama dia masih muslim. Walaupun dia di dunia koruptor, walaupun dia di dunia suka minum khamar, suka riba, ketika dia mati nggak bisa kita pastikan dia pasti masuk neraka. Kecuali kalau dia kafir, tidak apa-apa kita pastikan dia, kita katakan dia penghuni neraka. Tapi kalau dia muslim, maka dia masih punya harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak dibenarkan ucapan seperti itu. Iya. Kemudian dalam permasalahan ini jemaah sekalian, ini disebut masalah fitnah. Dalam syariat disebut ini adalah fitnah. Bukan fitnah dalam bahasa kita ya. Bukan fitnah dalam bahasa kita, tapi fitnah dalam bahasa syariat, yaitu adanya pembunuhan, adanya pertikaian antara sesama muslim, adanya ikhtilatul umur, berita-berita yang tidak jelas. Ini dalam syariat termasuk salah satu kategori fitnah. Disebut fitnah dalam syariat. Bagaimana seorang muslim dalam masa-masa fitnah seperti ini? Di antara yang paling penting kita lakukan adalah luzumu as-samti, banyak diam. Jangan banyak komentar, jangan banyak ngomong, jangan kita mengomentari kasus-kasus. Oh, kayaknya begini yang terjadi, kayaknya begitu. Jangan. Kita nggak tahu pasti, kita jangan banyak berkomentar,
biarkan saja para ahlinya dan orang-orang yang berwenang atau yang terkait dengan itu, mereka yang berurusan. Kita doakan saja semua, semoga semua kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Ini termasuk petunjuk syariat, luzumu as-samti, banyak diam di masa-masa fitnah, terutama para pengguna medsos. Jangan komen-komen yang macam-macam. Begitu pula jangan asal menyebarkan berita-berita yang beredar belum tentu benar. Yang benar pun kita harus pikirkan, ini kalau disebarkan maslahatkah atau malah mudarat yang lebih besar. Jadi ini yang perlu saya ingatkan, jangan banyak bicara dalam masalah-masalah keributan. Semakin jauh kita dari fitnah-fitnah semakin bagus. Kita berikan nasihat secara umum saja, tapi jangan masuk ke dalam kasus-kasus, jangan masuk ke dalam fitnah-fitnah, jangan terlibat baik dengan lisan apalagi dengan tindakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan." Akan datang berbagai macam fitnah. Para ulama mengatakan maksud hadis ini akan muncul kekisruhan, kekacauan, pertikaian, pembunuhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-qa'id fiha khairun minal qa'im." Orang yang duduk di masa-masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khairun minas sa'i, dan orang yang berdiri saja lebih baik daripada orang yang berjalan menuju kepadanya. Wal qa'im khairun minal mashi, yang berdiri saja lebih baik daripada yang berjalan menuju kepadanya. Wal mashi khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan masih lebih baik daripada orang yang berlari menuju kepadanya. Jadi semakin jauh semakin baik. Ini makna hadisnya. Semakin jauh kita terlibat, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, semakin baik kita. Dan terlalu banyak jemaah sekalian yang bisa kita sibukkan diri kita. Antum sebarkan ayat tentang tauhid, atau katakanlah sebarkan hadis tentang mahalnya nyawa seorang muslim, itu jauh lebih baik daripada masuk dalam kasus-kasus, mengomentari kasus-kasus. Itu bahaya besar. Kita nggak tahu pasti, kita bisa terjerumus dalam kesalahan. Kalaupun yang kita katakan benar, belum tentu membawa maslahat. Bisa jadi mendatangkan mudarat yang lebih besar. Jadi jauhi fitnah-fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadisnya mengatakan, "Wa may yushrif laha tastashrifhu." Siapa yang mencoba mendekati fitnah itu, dia akan terjerumus di dalamnya. Waman wajada malja'an aw madaan falya'udz bihi. Siapa yang mendapati tempat berlindung, hendaklah dia berlindung padanya. Artinya menjauh dari berbagai macam fitnah tersebut. Iya. Apalagi kalau kita teliti lebih detail, mungkin masing-masing ada kesalahan, masing-masing ada kelebihan, masing-masing tidak luput dari kesalahan. Jadi dalam masa-masa ini lebih baik kita tahan diri kita, jangan berkomentar, jangan ikut nimbrung, jangan masuk ke dalamnya, dan perbanyak ibadah serta perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa untuk kebaikan kita dan kebaikan seluruh kaum muslimin. Wallahu alam. Fadhal. Masya Allah. Ini terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ini juga termasuk yang harus kita lakukan di masa-masa terjadi fitnah. Perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Jangan nimbrung ke fitnah itu. Jangan ikut. Jangan terlibat dalam kekacauan itu. Iya. Perbanyak amal soleh jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, akan datang berbagai macam fitnah. Sampai-sampai di masa itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari ada orang masih beriman, sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya. Sore hari dia beriman, pagi hari dia sudah kafir.
saking dahsyatnya berbagai macam fitnah ketika itu, ketika zaman itu. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Dia jual agamanya dengan sedikit kehidupan dunia. Baik. Awal hadisnya, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah melakukan amalan-amalan untuk menghadapi berbagai macam fitnah. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, yang akan datang nanti bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Perhatikan jemaah sekalian hadis ini. Fitnah itu kalau datang seperti datangnya potongan malam. Makin hari makin gelap, makin hari makin tidak jelas. Mirip-mirip seperti yang kita saksikan hari ini. Banyak berita-berita yang semuanya tidak jelas. Maka Nabi SAW memberi bimbingan kepada kita menghadapi zaman itu dengan apa? Beramal. Perbanyak ibadah kita sendiri. Jangan turut campur ke situ. Ini jalan selamat. Ini adalah jalan keselamatan. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mujrim kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan sebelum datang atau untuk menghadapi fitnah-fitnah yang akan datang bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Di pagi hari seseorang beriman, sore harinya sudah jadi kafir. Sore hari seseorang beriman, pagi harinya menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Maka Nabi SAW memberi kita solusi untuk selamat dari fitnah-fitnah ini adalah beramal. Beramal jemaah sekalian. Jangan masuk ke dalam fitnah itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah di masa al-harj. Al-harj itu maknanya fitnah pembunuhan. Terjadinya pembunuhan-pembunuhan, kekacauan-kekacauan. Beribadah di masa itu, kata Nabi SAW, seperti berhijrah kepadaku. Jadi pahalanya lebih besar. Kalau kita fokus ibadah di masa-masa ini, pahalanya lebih besar. Dan di antara bentuk ibadah adalah menuntut ilmu, mengamalkan dan sebarkan ilmu. Jangan sebarkan masalah fitnah. Jangan setiap hari komentari kasus, sebarkan kasus-kasus. Si fulan ngomong begini, si fulan membantah. Jangan itu yang kita urus. Sebarkan Al-Quran, sebarkan hadis, sebarkan tauhid nomor 1. Itu bagian dari amalan, bagian dari ibadah. Jadi ini petunjuk Nabi SAW. Di masa-masa terjadi keributan, kekisruhan, kekacauan, ketidakjelasan, maka beliau memberikan bimbingan kepada kita untuk lebih banyak ibadah, dan pahala ibadah ketika itu lebih besar. Iya. Wallahu alam. Silakan. Waalaikumsalam. Yang anggota keluarga kita menzolimi orang, suka menzolimi orang. Terus yang bertanya, apakah kita, apalagi orang tua kita masih berdosa, terus bagaimana lagi kita secara kemampuan itu tidak bisa, apalagi yang harus kita bisa. Jemaah sekalian, kalau kita sudah nasihati orang yang berbuat zalim, dia masih keluarga kita, belum juga mau bertobat, maka
masih bisa kita maksimalkan nasihat kita. Ya, di antaranya lakukan pendekatan kepadanya dengan cara berbuat baik kepadanya. Ya. Jemaah sekalian, pernah saya jawab juga di sini. Di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melunakkan hati orang adalah memberikan hadiah harta. Memberikan hadiah harta. Itu tujuannya supaya hatinya melunak dan mau mendengar nasihat kita. Ya, ini satu. Yang kedua, mungkin bisa minta tolong orang yang dia segani dalam keluarga. Ya, mungkin ada satu orang dalam keluarga itu yang dituakan, yang disegani, itu juga bisa dimanfaatkan, minta tolong untuk menasehati dia. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau semua cara sudah ditempuh, dia nggak berubah, bolehkah lapor polisi? Nah, jawabannya, ya kita pertimbangkan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau dia bermudarat besar, tidak ada cara lain menghentikan dia kecuali lapor polisi, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Untuk memperkecil mudarat. Ya. Walaupun mungkin nanti dia dihukum yang hukumannya enggak sesuai syariat. Tapi kalau itu bisa memperkecil mudarat, maka tidak mengapa. Jadi kita dihadapkan pada dua mudarat. Membiarkan dia zalim, mudarat. Mungkin lapor polisi lalu dihukum dengan hukum yang tidak sesuai syariat, itu juga mudarat. Tapi membiarkan dia zalim bisa jadi mudaratnya lebih besar. Maka kita tempuh mudarat yang lebih ringan. Karena nggak ada pilihan yang ketiga. Karena tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi boleh. Kalau dalam kondisi darurat dia sangat bermudarat, tidak ada jalan lain kecuali lapor polisi, maka tidak mengapa. Ya, seperti dia mau menghilangkan nyawa orang, ya nggak mengapa kita lapor polisi, demi mencegah dia juga, menolong dia juga supaya tidak tertimpa mudarat. Ya, apalagi kalau di hukum polisi itu kan sebenarnya nggak semua juga bertentangan dengan syariat Islam. Tidak semua juga. Ada yang masih sesuai dengan syariat. Ya, wallahu alam. Ya, kalau sudah diingatkan, orang tua sudah maksimal, maka tentu orang tua tidak ikut menanggung dosa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, anaknya bahkan kafir. Tentu ayahnya tidak ikut menanggung dosa, karena ayahnya sudah betul-betul memberi pendidikan, menasehati, tapi dianya yang nggak mau tobat. Iya, yang dosa kalau orang tua nggak berusaha, atau dari kecil nggak beri pendidikan agama yang baik. Nah, di situ orang tua punya andil dalam kesalahan. Iya, wallahu alam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman mati. Iya. Hukuman mati ada yang diatur dalam syariat dan ada yang diberikan kepada ijtihad pemerintah atau ijtihad ulama. Ya, kalau dalam syariat kan jelas seperti yang kita bahas tadi. Pelaku homoseksual, kemudian pezina yang sudah pernah nikah, kemudian membalas bunuh, kemudian orang yang murtad. Nah, ini semuanya kewajiban pemerintah memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Iya. Tapi ada juga yang diberikan ijtihad kepada pemerintah atau para ulama berfatwa dia harus dihukum mati. Contoh jemaah sekalian, di zaman ini fatwa forum ulama sedunia yang tergabung dalam Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami
yang berkedudukan di Mekah. Ini forum ulama sedunia. Itu mengeluarkan fatwa para penyebar narkoba dihukum mati. Karena dalam syariat, orang-orang yang menyebarkan kerusakan luas di tengah masyarakat, dia dihukum mati. Ya, seperti para perampok, para begal. Ya, kalau mereka sampai menghilangkan jiwa, menebarkan ketakutan di masyarakat, mereka diberikan hukuman mati. Nah, ini mirip mereka dengan para begal yang menyebabkan kerusakan luas, menyebarkan narkoba di masyarakat. Nah, itu fatwa lembaga gabungan ulama sedunia itu merekomendasi pemerintah kaum muslimin di seluruh dunia untuk memberikan hukuman mati kepada para bandar narkoba, kepada para penyebar narkoba. Nah, ini tidak ada ketentuan khusus dalam syariat, tapi para ulama berfatwa itu melihat pada kaidah-kaidah umum, melihat kepada dalil-dalil umum. Orang yang melakukan kerusakan besar di dalam syariat, di tengah-tengah masyarakat, maka dia pantas diberi hukuman mati. Iya. Jadi ini pembicaraan sebenarnya pembicaraan yang luas, perlu didalami lagi. Itu biasanya dipelajari di Fakultas Syariah jurusan peradilan, ya. Jadi nggak cukup kita bahas di majelis taklim yang singkat ini. Jemaah sekalian, saya mohon maaf, mungkin kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.